Padahal yang sesungguhnya yang mesti dilakukan oleh pemerintah adalah menghadirkan industri, ya, minimal mengolah setengah jadi. Ya, jangan hasil ini dibawa ke Bone, dibawa ke Pindrang, dibawa ke Makassar, ke gudang. Padahal kalau itu dikelola, itu bisa menjadi lapangan pekerjaan buat masyarakat yang ada di kabupaten. Iya, luar biasa itu. Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menghidupkan, Allah pula yang mematikan. Allah menghadirkan kita di muka bumi di Tanah Luwu itu. Saya selalu bicara Tanah Luwu ya, bukan Luwu Raya ya. Karena kalau kita bicara Luwu Raya seakan-akan kita mau pisah dari republik ini. Yang pertama. Yang kedua, terima kasih para senior-senior sudah hadir. Saya lihat di Zoom meeting ini terakhir saya pantau tadi ada 21 yang hadir di Zoom meeting. Ada ya enggak usah bisa sebutkan nama. Tunggu dulu, berapa menit ini kita disiapkan bicara Asri Tada, Lu Timur, Lu Utara, Bahtiar Manajeng, Palopo, belum ada ya, Pak Ome. Saya sekarang mewakili Luwu. Yang pertama kita bicara potensi Luwu. Setidaknya saya membagi ada 5 potensi yang mesti dikembangkan jika saya menjadi bupati. Ya. Apa itu yang pertama? Pertanian. Pertanian itu, kalau di runut kita punya culture, dulu Datu Luwu itu ya, selalu ke selatan. Ya. Maka muncul itu tanah Manai, tanah Pabersena, tanah Luwu. Di wilayah Senga, ya, wilayah Arung Senga itu luas hamparan sawah. Ya. Dan bahkan sampai hari ini. Sehingga Opu Datu ketika mau mendapatkan hasil panen, dia datang berkunjung ke Arung Senga. Ya, setelah kembali maka melimpah hasil-hasil yang didapatkan masyarakat. Tanah Manai, tanah Pabersena, tanah Luwu. Ya, itu yang pertama. Kita bicara apa? Pertanian, sawah, perkebunan luar biasa. Allah Ta'ala sudah menurunkan itu potensi cengkeh. Ya? Tidak ada yang bisa bantah cengkeh dari tanah Luwu. Dari Luwu. Ya? Dari Luwu. Apalagi coklat. Luar biasa potensi kita, coklat. Konon kabarnya kualitasnya nomor 1 di dunia. Konon kabarnya. Yang ketiga apa? Ada potensi kopi. Di sepanjang pegunungan Latimojong. Itu luar biasa. Tetapi itu diklaim oleh Tanah Toraja, itu diklaim oleh Kopi Enreka, Kopi Kalosi. Mantan kepala desa Ulu Salu saya pernah wawancara, dia pernah memikul hasil kopinya itu melalui jalur dari Ulu Salu, desa terakhir dari Kabupaten Luwu, menuju Uluwai, desa terakhir juga dari Kabupaten Enreka di pegunungan Latimojong. Ya, itu yang mesti dipahami oleh seorang bupati ke depan jika mau mengembangkan ini Luwu, khusus Kabupaten Luwu ya. Nantilah dikaitkan nanti Kabarso bisa menjahit itu. Kenapa memang ini tanah Luwu 4 wilayah harus menjadi sebuah provinsi. Ya. Di bidang pertanian ada lagi apa ya? Peternakan sebenarnya. Sangat ironis sekali di Kabupaten Luwu hanya 1 atau sudah 2 ke dokter hewan. Padahal mestinya kalau kita lihat potensi yang ada di 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu, itu luar biasa kita punya potensi untuk pengembangan peternakan. Tapi di Enreka itu luar biasa. Di Lutar juga saya lihat ada, kalau manusia ada puskesmas, di Lutar itu ada poskesmas, pusat kesehatan di setiap kecamatan. Ya, walau kalau Pak Bahtiar mau menolak gitu, tapi hasil pantauan saya di Lutara ada kebijakan bupati entah sejak kapan itu, ada pusat kesehatan hewan di setiap kecamatan. Di Luwu itu saya jumpai tidak ada. Padahal apa yang tidak bisa hidup di Luwu? Tanaman kurma saja, rumah saya yang jaraknya 100 meter dari pinggir pantai, bisa hidup 5 pohon kurma di desa Pacone itu, di depan rumah saya. Apa yang tidak bisa hidup? Bahkan kita lempar saja tongkat jadi tumbuhan. Menurut lagunya siapa itu? Itu yang kedua saya mau katakan kepada kita.
Kemudian yang ketiga, ada potensi yang sebenarnya belum digali, dimaksimalkan. Potensi kelautan dan perikanan yang ada. Sepanjang pesisir Kabupaten Luwu kurang lebih 150 sampai 160 ya. Data terakhir seperti apa kami pernah teliti itu oleh teman-teman di Yayasan Konservasi Laut Indonesia. Rumput laut luar biasa, Pak. Dan ini apa? Tidak ada otomatis apa istilahnya. Pemerintah hanya masuk pada ruang pengadaan bibit, pengadaan tali. Padahal sesungguhnya yang mesti dilakukan oleh pemerintah adalah menghadirkan industri, ya minimal mengolah setengah jadi. Ya, jangan hasil ini dibawa ke Bone, dibawa ke Pindrang, dibawa ke Makassar, ke gudang. Padahal kalau itu dikelola, itu bisa menjadi lapangan pekerjaan buat masyarakat yang ada di kabupaten. Iya, luar biasa itu. Pada saat saya SMA, kalau ada saya baca Pedoman Rakyat, atau semester 1 atau 2 ya, bahwa ada pengusaha dari daerah Timur Tengah membutuhkan ribuan ton bandeng. Dan adakah pemerintah, adakah pengusaha yang hadir membuat kontrak untuk memenuhi kuota ekspor bandeng saat itu? Saya semester 1 berarti tahun 94-95. Tidak ada. Bayangkan potensi pertambakan yang ada di Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara. Luar biasa, Pak. Tapi tidak dikelola. Dibiarkan saya masyarakat bekerja dengan sendirinya. Tidak ada sinergitas. Dulu setiap hari jadi Luwu, kita seminarkan tentang ada namanya yang saya kira Pak Baharsul, Kak Nasrul Hamzah terlibat di situ. Badan Kerjasama Pembentukan Provinsi apa? Badan BKPTL atau apa? Badan Kerjasama Pembentukan apa? Badan Kerjasama Provinsi Tanah Luwu atau apalah namanya. Ada setiap itu, setiap kita memperingati Hari Jadi Luwu, ada seminar yang membicarakan tentang bagaimana kita ini merajut potensi yang ada di 4 wilayah di Kabupaten Luwu untuk dijadikan sebagai proposal, jadikan provinsi. Kemudian yang keempat, hari ini di Luwu sudah 4 perusahaan Kala Group yang mengelola potensi air, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Saya pernah mendampingi Pak Bupati Cakka, ketemu langsung di rumahnya. Itu hari saya diajak Cakka sebagai ketua Karang Taruna. Demasakan begini JK, nanti Bumi Mineral Sulawesi yang kita mau bangun sebagai pabrik smelter dari wilayahmu Cakka, ya, nanti itu anak-anak muda kolat ya, kau bimbing apa tenaga kerja yang kita butuh di BMS itu, kau siapkan memang ya, melalui BLK. Luar biasa kan tawaran JK saat itu. Tapi apa yang terjadi? Mestinya pemerintah serius mempersiapkan tenaga kerja, sumber daya manusia. Kalau dia hanya tamat SMA, apa yang bisa mereka lakukan? Tanya nih, wawancara data. Ya, kalian mau jadi apa? Ini ada potensi perusahaan tambah yang akan merekrut 4.000 lebih atau berapakah? Sekarang kurang lebih 1.500 tenaga kerja sekarang. Saya tidak tahu apakah itu tenaga kerja lokal, Luwu atau setanah Luwu, atau dari luar Luwu yang datang memanfaatkan potensi. Saya seperti marah-marah minta maaf. Begitu memang gaya. Lanjut. Memang begitu Bang muda toh. Ya, lanjut. Sudah berapa menit nih Bang Komar? Tolong diingatkan ya. Tolong diingatkan. Masih, Sudah berapa menit? Masih orasi itu. Saya masih ingat waktu di iya, kampus baru 7 menit, baru 7 menit. Tidak, begitu terus sampai mati saya. Biar kau mampai saya. Begitu terus. Apalagi potensi tambang, ya, tambang tadi itu baru air ya, baru air. Di Latimojong itu, Mas Windo sejak saya kelas 4 SD, ya, saya punya tante katakan kepada saya yang guru, enak kau nanti nak, kau sarjana, kau kan kerja direkrut menjadi karyawan di perusahaan tambang yang akan beroperasi. Tahun berapa tuh? Saya ingat saya 82, 84. Ya, tapi hari ini apa? Ya, berulah dari Mas Windo menjadi PT, apakah macam-macam lah. Sekarang Indika Group yang masuk, meskipun casingnya sih seperti itu. Yang saya mau katakan kepada kita semua, pemerintah mesti hadir di situ. Saya kadang-kadang bertanya, kemana para mahasiswa Luwu? Kemana IPMIL? Kenapa tidak menyuarakan itu? Kenapa tidak menyuarakan? Bahwa kami ini ada. Jika ada potensi CSR yang bisa kita gunakan, kita kerjasamakan. Seperti apa? Mari kita duduk bersama. Khawatir saya, Pak. Tanah kita digali, gunung kita digali, Pak, dibangkut semua hasilnya keluar. Apa kita dapat?
banjir, dan kesengsaraan masyarakat yang akan berkepanjangan. Apalagi, kita mau bicara apa? Tambang. Bumi Mineral Sulawesi sudah beroperasi, Pak. Dan satu saya ingatkan, pelabuhan Bumi Mineral Sulawesi itu akan merusak ikan kebanggaan kita, Pak. Itu ada namanya ikan Malaja. Terus kenapa diberikan izin? Mereka membangun pelabuhan di sekitar perairan Karang-Karangan. Saya tidak mengancam, tetapi yakin saya, ikan itu akan habis dan punah, dan tidak menjadi kebanggaan kita lagi sebagai masyarakat kabupaten ini. Khususnya Tanalu secara keseluruhan. Luar biasa itu. Yang terakhir, saya mengatakan kepada kita semua. Ini sebenarnya yang pertama. Ada budaya luwu. Ya. Kita terkenal. 4 pemerintah wilayah ini duduk bersama. Itu sesungguhnya menjadi sebuah potensi besar untuk menghasilkan industri kreatif rumah tangga. Dan itu bisa menghasilkan uang, cuan, dolar. Yang terakhir, tidak ada guna-gunanya semua potensi yang saya katakan itu yang kurang lebih 5 itu. Kalau sumber daya manusia Setanalu kita tidak persiapkan dengan baik, Pak. Kita mesti serius. Pemerintah mesti serius mempersiapkan tenaga kerja. Iya, ada tambang. Tapi siapa yang mengisi? Ya? Ada Mas Mindo, ada Mas, ada biji besi, ada timah, galena di Luwu Tengah. Ya? Tapi itu kan tidak ada. Siapa yang mengerjakan? Orang tidak datang. Minta maaf. Kalau seperti ini kayak saya marah-marah. Tidak, saya tidak marah-marah. Kita ini mau membicarakan. Untuk itulah kenapa saya berjuang lagi, masuk menjadi anggota DPRD. Ya? Hal itu semua yang saya risaukan di kampung kelahiran saya, Pak. Saya lahir tahun 75, 15 Juni di sebuah desa terpencil. Ya, tidak terpencil itu jika yang jarak 3 km dari kota ini. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, terima kasih banyak